Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 1B akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kita buat yang berjudul aplikasi usaha yuk sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan lewat pemberian modal untuk usaha kecil pada masyarakat miskin. Di sini kita terdiri dari Muhammad Syahril Fauzan dengan NIM 182410102014 dan saya sendiri Rizal Arifin dengan NIM 182410102044 dan Amartya Dinar Kusminda dengan NIM 182410102085. Aplikasi usaha yuk ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat kalangan ke bawah di daerah tertentu. Yang kedua, membantu memberi wawasan dan modal kepada masyarakat yang berekonomi ke bawah untuk memiliki usaha kecil yang dapat memperbaiki perekonomian kehidupannya. Dan di aplikasi ini kita terdapat 3 aktor, yaitu admin, donatur, dan mitra. Di sini admin bertugas untuk mengontrol full sistem aplikasi usaha yuk ini. Yang kedua ada donatur yang berfungsi untuk melakukan donasi dan juga dapat melakukan pengajuan jika terdapat desa yang membutuhkan. Yang ketiga mitra. Jadi di aplikasi ini bertujuan bekerjasama dengan mitra untuk mendapatkan data masyarakat yang membutuhkan. Dan di sini kita menjelaskan tentang fitur dari aktor donatur. Terlebih dahulu kita login menggunakan aktor donatur dengan username Ojan dan passwordnya adalah ganteng. Kemudian kita klik login donatur. Dan jika kita sudah login, kita akan muncul langsung ke halaman home dari donatur tersebut. Home-nya di sini berisi tentang event-event donasi yang ada di aplikasi usaha yuk. Nah, ini contohnya adalah salah satu event yang ada di aplikasi usaha yuk. Jika kita akan mengklik donasi, kita akan muncul ke halaman form donasi tersebut. Kemudian kita mengisi nama eventnya misalnya ini. Kemudian kita mengisi nominal, misalnya kita akan mendonasikan 500.000. Nomor rekeningnya misal tanggal kita mendonasikan, catatan rekening tujuan misalnya kosong. Ini menunjukkan bahwa kita berhasil mendonasikan. Kemudian menuju ke halaman terima donasi. Tetapi di sini donasi kita belum masuk ke data admin dikarenakan kita belum mengupload kode tersebut. Kode bukti ini dapat dari struk jika kita melakukan donasi di ATM. Misalnya kode buktinya QWERTY, kita akan upload kode. Nah di sini nanti admin akan memverifikasi apakah kode bukti tersebut sudah sesuai apa tidak. Kemudian kita akan kembali. Dan di sini ada laporan mitra. Kita dapat melihat laporan mitra yang dibuat. Jadi kita bisa melihat nama usaha, tanggal masukan. Jadi kita bisa melihatnya. Dan ini adalah contoh laporannya. Kemudian di sini ada menu respon. Di sini kita dapat melihat respon dari admin. Ini adalah contoh respon dari admin. Jadi kita mengisi pengajuan, kemudian pengajuan tersebut dapat direspon oleh admin dan kita dapat melihatnya seperti gini. Ini adalah 2 contohnya. Dan di sini adalah form pengajuan. Jadi kita bisa mengirim pengajuan kepada admin jika kita menemukan desa atau warga yang membutuhkan. Misalnya kita melakukan pengajuan dengan atas nama Mas Ojan, desa ini desa maksudnya adalah desa yang membutuhkan. Suko Kelurahan Desa di sana, Kecamatan di Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Di sini misalnya kayak gini.
tidak sabar satu dapat segala kekurangan, mohon dari sini nanti datanya akan masuk ke data pengajuan di admin tersebut. Perkenalkan, nama saya Amartia Dinar Kusminda, NIM 182410102085. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Usahayu sebagai mitra. Yang pertama, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Usahayu. Untuk masuk ke sistem, kita harus login terlebih dahulu. Yang pertama, memasukkan username, selanjutnya password, kita klik mitra. Nah, ini adalah tampilan dari mitra. Terdapat 5 fitur, yaitu home, kirim laporan, history laporan, data penerima, dan profil. Di dalam home ini terdapat tampilan tentang artikel usaha. Jadi di dalam home ini menampilkan artikel-artikel tentang kewirausahaan. Selanjutnya menu kirim laporan. Nah, di kirim laporan ini mitra membuat laporan penggunaan dana donasi yang telah mitra terima. Nanti dananya digunakan untuk apa saja, itu nanti dibuat laporannya, dikirim laporan. Yang pertama, membuat nama usaha. Contohnya, membuat usaha toko pakaian, tanggal kirimnya tanggal 22, alamat lengkap, ini alamat dari tempat usahanya. Contoh, Jalan Sukajaya. Pemasukan dari usahanya, contohnya 4 juta. Keuntungan bersihnya itu 1 juta. Selanjutnya gaji setiap orangnya, contoh 500.000. Dan jumlah karyawannya ini, jumlah orangnya ada 4. Catatannya itu bagaimana diisi, seperti apa kondisi usahanya, meningkat atau tidak. Contohnya seperti ini, toko pakaian, usaha. Lalu kirim, klik kirim, berhasil menambahkan laporan. Nah, di sini dapat kita lihat laporan yang telah mitra buat, bisa dilihat di histori laporan. Nama usahanya toko pakaian, tanggal mengirim laporan, pemasukannya berapa, keuntungannya berapa, gaji tiap karyawannya berapa. Itu
bisa di sini. Nah, jika ada data yang salah, bisa diklik edit, terus ini mengisikan ID laporan di 8, nama usahanya mungkin bukan toko pakaian tapi toko baju Jaya. Jadi tanggal pemasukannya 4 juta. Ribu keuntungan. Orangnya 2, orangnya 4. Terus toko telah berkembang pesat. Jadi seperti ini, kirim nah, yang tadi awalnya toko pakaian jadi toko baju Jaya, tanggalnya, pemasukannya, alamatnya yang tadi kita ubah. Jika ingin menghapus histori laporan, bisa klik hapus, terus ID laporan, contohnya di laporan nomor 7 hapus. Oke. Yang histori laporan pada ID laporan 7 sudah dihapus. Nah, selanjutnya menu data penerima. Nah, di sini adalah data penerima, siapa saja yang menerima donasi. Nah, untuk membuat data penerima ini diklik upload, namanya contoh Sari, RT-nya 9, RW 7, jumlah keluarganya ada 5, alamat rumahnya di Jalan Jaya Makmur. Donasinya adalah dana usaha pakaian, dana usaha pakaian, kirim. Nah, kita sudah membuat, namanya Sari, RT 9 RW 2, alamat Jalan Jaya Makmur, event donasinya dana usaha pakaian. Nah, jika ingin menghapus salah satu data penerima donasi, klik hapus dan masukkan ID penerima. Saya ingin menghapus ID nomor 5, hapus penerima. Oke. Data ID nomor 5 sudah dihapus. Selanjutnya klik profil. Nah, di sini menampilkan profil dari mitra, dari mulai username, password, visa, nama usaha, email, nomor telepon, alamat lengkap. Jika sudah, untuk keluar aplikasi, klik tombol logout. Kita klik tombol logout, maka akan menampilkan tampilan awal dari aplikasi Usahayu. Sekian penjelasan saya tentang aplikasi Usahayu sebagai user mitra. Terima kasih.
Ya, kita masuk ke bagian home admin, yaitu akan dipresentasikan oleh saya, Muhammad Fauzan. Nah, di sini sudah ada tampilan admin page atau home daripada user admin. Nah, ada beberapa fitur di sini yang mulai pertama akun, mitra, donasi, artikel, dan pengajuan. Dan di tampilan awal home ini juga akan ditampilkan identitas daripada admin tersebut. Kita coba pada fitur pertama, yaitu fitur akun. Nah, di fitur akun tersebut akan ditampilkan sebuah tabel yang berisi daftar akun-akun yang ada pada aplikasi Usahayu, dimulai dari adminnya, donatur, dan lain-lain seperti itu. Nah, sini juga ada fitur untuk tambah akunnya nanti sama seperti daftar. Jadi seorang admin juga bisa menambahkan akun lewat fiturnya. Ada edit juga di sini. Bisa editing mengenai akun-akun yang ada maupun hapus di sini. Jadi tinggal ketikkan ID yang mau dihapus, ID berapa, 121 dan seterusnya. Jadi kayak punya kendali penuh terhadap akun yang ada pada aplikasi ini. Lanjut kita masuk ke menu mitra ya. Di sini ada tampilan di akun mitra, ada tabel yang berisi identitas mitra-mitra yang ada yang kerjasama dengan aplikasi kita. Akan ditampilkan di sini seperti biasa. Ada fitur tambah akun, edit akun juga di sini. Ada fitur hapus seperti biasa menggunakan ID. Dan juga yang spesial dari menu mitra ini ada fitur laporan ya. Ada bila kita klik di sini, nah bakal ada laporan yang akan diberikan oleh mitra gitu. Jadi maksudnya ke sini nanti laporan-laporan tersebut. Kita lihat pada tabel-tabel yang disediakan di sini. Nah, terus juga ada data penerima gitu loh. Ada data penerima dari desa mana akan ditampilkan di tabel-tabel sini. Tabel yang disediakan lah. Semua akan di sini rekapannya nanti penerima-penerima ataupun yang bekerja dalam usaha kita itu kan nanti program miskin. Nah, datanya bakal ada di sini gitu. Nah, lanjut kita masuk ke fitur selanjutnya, yaitu fitur donasi nih. Di sini ada fitur donasi, kita dapat menambah nama-nama eventnya lah, semacam itulah. Ditambah donasi di sini. Bisa menambah di sinilah namanya apa, bla bla bla, deskripsinya bla bla bla, dan selanjutnya ada target donasinya juga. Jadi si admin mengelola target-target dan juga event yang akan diselenggarakan. Ada edit dan hapus juga di fitur-fitur sini. Nah, lanjut kita kembali ke menu artikel, yaitu ada tampilan juga di sini tabel-tabel yang berisi artikel yang ingin diberikan nanti kepada para pengusahanya di tingkat desa-desa. Kita bisa tambah juga di sini judulnya apa. Tadi saya sudah tambahkan penulisnya saya, judulnya tahu mercon ya, usaha tahu mercon lah maksud saya, dan sebagainya. Bisa diedit dan hapus. Tadi juga sama memakai ID. Oke, kita kembali lagi. Untuk terakhir fiturnya ada fitur pengajuan. Nah, di fitur pengajuan di sini dari ada pengajuan dari user donatur. Maksudnya kan di sini nanti ada datanya. Misal dari Amartiani, semuanya AA dan lain-lain. Nah, kita bisa tanggapi di sini. Nah, kita ketikkan tanggapan kita entah disetujui atau tidak, atau kita mau sesuai atau tidak. Nah, kita pakainya di sini. Setelah itu bisa kita kirim. Nah, oke, mungkin itu aja sih yang ada pada fitur-fitur di menu admin. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat.